Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Laniwati Chandra merupakan Presiden Direktur PT Bank Bisnis Internasional TBK. Ibu Lani masih bergabung bersama kami, Bu. Halo Ibu Lani. Ya, baik Pak. Ya, kita Ya, lanjutkan kembali dari sisi fundamental kemudian juga dari sisi layanan Ibu Lani untuk Bank Bisnis Internasional ini memberikan layanan secara umum atau ada segmen-segmen khusus tertentu bagi Bank Bisnis Internasional? Kami melayani secara umum Pak, karena nasabah kami terdiri dari berbagai macam usaha. Jadi tidak ada segmen tertentu Pak yang kami layani. Semua kami layani secara umum lah Pak, semuanya sama dengan yang lain. Iya, ini dari lini bisnis mana saja Ibu Lani yang menjadi mitra dari Bank Bisnis Internasional? Sebagian besar adalah retail Pak, nasabah retail kami, kemudian ada juga nasabah hotel, ada juga pabrik tekstil, dan trading kain. Sebagian besar seperti itu, dan ada juga kredit konsumsi. Jadi konsumer kami adalah KPR, ada juga banyak Pak. Baik, ini dari beberapa sektor nih Bu, ada hotel, tekstil, ini merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Apakah ini berdampak tidak Bu terhadap performa dari Bank Bisnis Internasional, terutama dari sisi kredit macetnya mungkin? Oh enggak Pak, masih, karena sebagian besar adalah restruktur Pak, sudah direstruktur. Sehingga per Juni 2020 itu NPL kami sebesar 1,9 Pak, malah membaik Pak, dibandingkan Juni 2029 sebesar 4%. Restrukturisasi dalam hal ini yang dimaksud seperti apa Ibu Lani? Apakah hanya membayar bunganya saja atau? Oh, macam-macam Pak. Ada yang hanya membayar bunga saja, ada yang meminta penurunan suku bunga, kemudian ada juga yang minta di-freeze Pak. Istilahnya di-freeze itu dia tidak membayar pokok dan bunga selama 1 tahun Pak. Itu ada juga Pak. Terutama untuk hotel dan tekstil Pak yang kita ini Pak. Apakah tidak berdampak Bu terhadap pendapatan dari PT Bank Bisnis Internasional? Kebetulan yang lainnya lancar sih Pak, jadi sehingga pendapatan kami masih tetap bisa lebih bagus Pak dibandingkan tahun kemarin. Oke, dalam hal ini diimbangi oleh lini bisnis lain begitu maksudnya Ibu Lani? Ya yang trading kain sih tidak terlalu, trading perdagangan, untuk retail mereka lancar Pak semua. Sebagian sudah ada yang karyawan, untuk KPR mereka masih lancar Pak. Baik, kita ingin tahu Ibu Lani bagaimana performa terakhir dari Bank Bisnis Internasional dari sisi pendapatan, penyaluran kredit begitu Bu? Oh baik Pak, untuk kredit yang diberikan kami mengalami kenaikan Pak per Juni 2019 sekitar 513 miliar, tetapi pada Juni 2020 kredit kami telah naik menjadi 641 miliar. Kemudian untuk total aset per Juni 2019 859 miliar, pada Juni 2020 menjadi 992 miliar. Untuk KAR kami termasuk yang besar Pak, per Juni 2019 KAR kami 54%, kemudian per Juni menjadi 60% Pak. Kemudian untuk NPL per Juni 2019 NPL kami adalah 4,25%. Per Juni 2020 NPL kami menjadi 1,9% Pak. Untuk ROA kami per Juni 2019 adalah 2,36%, tetapi pada Juni 2020 naik menjadi 3,44% Pak. Untuk ROE per Juni 2019 4,59%, kemudian Juni 2020 adalah naik menjadi 5,16%. Kemudian untuk BOPO kami rendah Pak, per Juni 2019 74,61%, kemudian Juni 2020 turun menjadi 61,58%. Kemudian dana pihak ketiga juga ada kenaikan Pak. Per Juni 2019 sebesar 432 miliar. Per Juni 2020 naik menjadi 461.769 juta Pak. Baik. Kemudian untuk laba rugi berjalan Pak, satu lagi Pak. Laba rugi berjalan kami per Juni 2019 adalah sebesar
8 miliar 945 juta. Per Juli 2020 naik menjadi 12 miliar 974 juta, Pak. Baik, ini menarik Ibu Lani, di tengah pandemi COVID-19 beberapa perbankan di Indonesia termasuk kepada perbankan Big Cap justru mengalami perlambatan begitu. Sementara Bank Bisnis Internasional terus bertumbuh. Strategi apa yang diterapkan Ibu Lani ini dengan kondisi saat ini kemudian Bank Bisnis Internasional masih terus bertumbuh, Ibu Lani? Strategi kami adalah untuk penyaluran kredit kami sangat berhati-hati, sangat prudent, Pak, sehingga hanya beberapa kredit yang memang layak untuk diberikan kredit kami berikan, tapi yang lainnya yang belum ada kepastian yang baik itu kita tidak berikan, Pak. Jadi memang pemberian kredit kita sangat selektif sekali, Pak. Itu dari situ, Pak. Dari sisi pemberian kredit lebih selektif begitu, Ibu Lani? Iya, betul Pak. Ada strategi lain tidak, Bu? Yang lain enggak, Pak. Hanya itu aja kita yang ini kan kredit, Pak, terutama yang untuk kredit, Pak. Selektif dalam pemberian kredit dari Bank Bisnis Internasional. Dengan sisa waktu beberapa bulan di 2020, Ibu Lani, seberapa besar keoptimisan dari Bank Bisnis Internasional untuk tetap mencatatkan kinerja positifnya sampai akhir tahun 2020? Kami tetap optimis, Pak, apalagi ada dana hasil IPO sebesar kurang lebih 189 miliar, yang itu bisa memperkuat struktur modal kami, sehingga kami bisa memberikan suku bunga kredit yang lebih rendah, Pak. Kemudian dana kami juga, dana pihak ketiga juga kami bisa kita memberikan bunga yang lebih rendah juga, Pak, karena modal kami sangat besar, Pak. Baik. KAR kami juga tinggi sih, Pak. Ibu Lani, dalam beberapa waktu terakhir ini pemerintah cukup getol, Ibu, memberikan stimulus kepada perbankan. Bagaimana Anda melihat stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini, terutama posisi dari bank swasta begitu, Ibu Lani? Stimulus dari pemerintah itu sangat baik, Pak, terutama untuk pemberian kredit kepada UMKM yang merupakan fokus dari kami. Pemerintah telah memberikan stimulus itu sangat bagus, Pak, sehingga bisa membantu untuk nasabah dan kami juga, Pak. Kemudian untuk stimulus yang restruktur juga, Pak, itu sangat membantu, sehingga untuk semua restruktur itu kan diberikan kolektivitasnya menjadi lancar, Pak. Itu sangat membantu kami untuk perhitungan NPL-nya, Pak. Artinya ini sudah terlihat dampaknya, Ibu, kepada Bank Bisnis Internasional? Ya, betul, Pak. Yang paling signifikan apa ini, Bu Lani? Apakah dari sisi UMKM-nya atau dari restrukturisasi kreditnya, Bu? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, Pak. Kami karena fokus kami adalah ke UMKM, sehingga kami dibantu oleh stimulus dari pemerintah untuk kredit UMKM. Kemudian untuk restruktur juga kami terbantu, Pak. Karena apabila restruktur itu tidak dimasukkan ke dalam golongan lancar, maka mungkin NPL kami akan lebih besar, Pak, daripada yang sekarang. Kalau dari sisi persentase, Bu, UMKM ini seberapa besar bagi Bank Bisnis Internasional? Sampai saat ini sih masih sekitar 30%, Pak. Tapi nanti ke depannya dengan adanya dana hasil-hasilnya kita akan tingkatkan lagi menjadi sekitar 40-50%, Pak. Baik, terakhir Ibu Lani, bisa disampaikan tidak, Bu, untuk memberikan keoptimisan terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia, kenapa harus membeli saham dari PT Bank Bisnis Internasional, Ibu Lani? Baik, Pak, kepada para investor dan calon investor, saya sebagai wakil presiden direktur dari Bank Bisnis meyakinkan Bapak Ibu semua bahwa Bank Bisnis itu secara fundamental sangat kuat, Pak. Terbukti daripada KAR per Juni 2020 adalah sebesar 60%. Tetapi dengan adanya tambahan modal, ada kemungkinan bahwa KAR itu bisa menjadi lebih besar lagi, Pak. Mungkin sekitar 70-an, 70 atau 80%. Kemudian selama ini, selama 13 tahun kami, selama 13 tahun berturut-turut, kami selalu mendapat penghargaan dari Infobank dengan predikat sangat bagus. Itu bisa menunjukkan bahwa penilaian dari pihak lain juga mengakui bahwa Bank Bisnis itu
secara fundamental sangat kuat, Pak. Itu saja, Pak. Baik, Ibu Lani, terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami. Semoga yang kita bahas dan kita ulas ini bisa memberikan referensi, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sehat selalu Ibu Lani, terima kasih sudah bergabung dan sukses untuk PT Bank Bisnis Internasional. Baik, ada Ibu Lani Wati Chandra merupakan Presiden Direktur PT Bank Bisnis Internasional TBK, dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya Davidson, Oval, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.